Bapa, kami datang dengan hati yang penuh bersyukur, dengan segenap jiwa dan roh kami untuk memuji. Selamanya Engkau Tuhan kami, satu-satunya Tuhan kami. Terima kasih. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Jemaat saja. Bapa, terima kasih. Kuduslah Engkau Tuhan. Ku sembah Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau layak ditinggikan, Kau layak dipuji Tuhan. Bersama-sama. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan.
untuk bangkit berdiri. Tuhan, terima kasih. Kalau hari ini Bapa kami bisa datang ke hadirat Tuhan, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Tuhan, kami rindu setiap kami Engkau penuhi dengan Roh-Mu, sehingga kami mengerti apa rencana Tuhan, apa tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Mari Bapa, Engkaulah yang beracara di tempat ini. Kami mau mendengarkan suara Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu, Bapak Pastor Matius Wibowo yang akan menyampaikan firman-Mu di tempat ini. Mari Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu ini, sehingga setiap firman yang ditabur di tempat ini, firman-Mu akan tumbuh dan tumbuh berbuah lebat. Biarlah setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa. Biarlah ibadah more ini Bapa bisa menjadi berkat di lingkungan marketplace. Kami rindu Tuhan, lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang datang ke tempat ini untuk merasakan hadirat Tuhan, untuk merasakan hidup mereka diubahkan oleh karena Tuhan. Kami berterima kasih Bapa untuk setiap jemaat-Mu yang bisa datang hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan menyediakan berkat-berkat yang baru untuk setiap kami. Kami berdoa kiranya berkat-berkat itu turun di dunia marketplace. Tuhan memberkati setiap pengusaha yang hadir hari ini, setiap profesional, staf karyawan, semua yang beraktivitas di dunia marketplace. Biarlah Tuhan menjadikan dunia marketplace menjadi berkat untuk menjangkau jiwa-jiwa, sehingga nama Tuhan juga dipermuliakan di seluruh tempat di mana kami bisa Tuhan tempatkan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Presiden kami Bapak Prabowo, Wakil Presiden. Kiranya Tuhan juga menyertai setiap kebijakan yang dikeluarkan, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang berkenan bagi Tuhan. Dan kami percaya bahwa bangsa kami juga adalah bangsa yang kepemilikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk kota kami, Kota Medan, untuk gubernur, untuk wali kota, untuk semua pemimpin yang Tuhan tempatkan di kota ini. Biarlah berkat-berkat Tuhan menjadikan kota ini menjadi kota yang damai, kota yang sejahtera. Dan biarlah gereja-Mu Tuhan semakin bertumbuh untuk menjangkau setiap jiwa-jiwa yang ada di kota ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kalau hari ini Bapa kami bisa ada di tempat ini. Dan kami percaya bahwa ibadah ini adalah ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan berkenan atas setiap ibadah yang kami lakukan, karena kami mau Bapa nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan suara Tuhan, karena kami datang di dalam nama Yesus Kristus. Kita yang siap, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali.
Saatnya kita memberi persembahan, mari kita berikan yang terbaik dengan sukacita pada Tuhan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Malam ini lagi Kau angkat diriku dekat ke tanah kasih karuniamu. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus. Sungguh ku bersyukur. Malam ini lagi Kau angkat diriku dekat ke tanah kasih karuniamu. Tinggi, tinggi. Malam ini lagi Kau angkat diriku dekat ke tanah kasih karuniamu. Sekali lagi. Malam ini Kau angkat diriku dekat ke tanah kasih karuniamu. Berikan sorak-sorak. Haleluya. Terima kasih Bapak. Biar penguasaan-Mu tetap nyata Tuhan. Kuasai ruangan ini Tuhan. Istimewa ruangan hati kami ini Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Beri kekuatan hamba-Mu. Berikan urapan untuk hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu tetap di bawah kendali-Mu, perkenanan-Mu terjadi Tuhan. Sekali lagi Bapak, Kau terbesar, Kau termulia untuk kami. Berfirman untuk kami siap Tuhan. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, Kau Allah kami yang hidup. Yang siap menyambut firman, sama-sama kita katakan. Sama-sama katakan. Ayo tepuk tangannya, haleluya.
Boleh tepuk tangannya di extend lagi untuk pemain musik, WL semuanya, thank you. Terima kasih, haleluya. Mau berdiri apa duduk? Ayo silakan duduk, haleluya. Puji Tuhan, 8 bulan kemudian saya boleh ada di tempat ini. Thank you untuk kesempatannya dan saya percaya more semakin luar biasa. Undang-undangnya kapanpun saya khotbah, kalau aminnya nggak mantep, waktu saya tambah 5 menit loh. Amin. Wah, seperti ini. Amin. Wah, ini bikin di sini pantun ubur-ubur sampai sini enggak ya? Oh, sampai. Pantun dulu deh. Ubur-ubur ikan lele. Oh, cakepnya mana? Ayo saya ulangi. Cakep ya, Valdes ya. Ubur-ubur ikan lele. Ibadah more makin maju. Aku kangen, Le. Ayo berikan tepuk tangan yuk. Haleluya. Wow, puji Tuhan karena waktu pendek dan saya percaya saya didampingi oleh pacar saya, mantan pacar saya, istri saya ini baru sekali datang di MOR, biasanya ikut tetapi untuk MOR baru sekali ini bersama dengan adiknya dan saya percaya yang di sini semakin luar biasa. Biarpun komandannya Pak Berlin sekarang baru ada acara, tapi Anda tetap hadir. Kanan kiri yuk, tunjuk yuk, keren. Ayo tunjuk kanan kiri yuk, keren. Amin. Ini ada satu kisah yang sederhana. Ketika Yesus menyeberangi Galilea, ketika orang banyak mengikuti dia, Yesus naik ke bukit. Dia melihat orang banyak ini, jangan-jangan puasa masih lapar loh. Ini sudah pada makan belum? Sama dong. Yes, ketika dilihatnya, Yesus memandang sekelilingnya, banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti dia dan mereka duduk lagi dalam keadaan yang kosong, keadaan yang lapar, keadaan yang kurang dan sebagainya. Berapa banyak hari-hari ini yang sedang datang juga dalam keadaan kosong. Kosong ekonominya, lapar hubungan yang baik dan sebagainya. Tapi hari ini saya percaya apapun yang kurang, apapun yang kosong, kalau ada Tuhan, semuanya akan jadi luar biasa. Berikan tepuk tangan dong. Amin. Oke, siapkan PPT saya yuk. Tadi saya awali dari sesuatu ketika Tuhan melihat kok kayaknya mereka, lah ini. Dari kurang menjadi lebih, yang mau katakan amin. Dari kurang menjadi penuh, yang mau katakan amin. Acap kali dari persembahan yang sepertinya nggak ada artinya, kecil. Tapi kalau dalam anugerahnya akan menjadi luar biasa. Nggak ada yang amin Pak, aku tak khotbah dari bawah kalau itu. Amin. Hari ini sederhana kok. Apapun yang kurang bisa menjadi lebih dan penuh. Sekali lagi, jangan pernah merasa Pak, aku kecil Pak. Aku termasuk dari ekonomi yang kecil. Aku dari sesuatu yang gak mampu Pak, aku kurang dan sebagainya. Tetapi saya percaya bahwa firman selanjutnya akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Kok gak connect ya? Di dalam Yohanes 6, klik Mas. Jangan satu-satu Mas, jangan dua, nah satu-satu. Oke. Aduh, klik satu maju. Ininya kok nggak connect ya Mas? Yes. Yuk, tadi dari keadaan kurang loh. Ayat 12 dikatakan di dalam Yohanes 6 tadi dikatakan dengan luar biasa dan sederhana di sini. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang sama-sama dengan saya katakan yuk, lebih. Sama-sama dengan saya katakan lebih. Supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul. Sama-sama dengan saya katakan yuk, penuh. Dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan.
Sangat simpel kok, hari ini kita mau belajar kok. Klik. Yes, ini udah bisa. Lebih, penuh, lebih. Asalnya dari minus loh. Benar? Bayangin 5.000 orang laki-laki dalam keadaan kosong. Asal mulanya dari sini. Tetapi tadi kita baca bersama bahwa lebih, penuh, lebih dari kurang loh. Yes, dari mana sih asalnya lebih, penuh, lebih? Ini asalnya dari kekurangan. Sekali lagi, kalaupun kita datang hari ini dengan kekurangan. Mungkin kekurangan hubungan baik dengan keluarga, kekurangan ekonomi dan sebagainya. Bahkan bulan ini Medan Plaza mengatakan bahwa offering, persembahan. Yes. Acap kali apa sih artinya persembahan kita ya? Yuk kita mau belajar. Dari mana sih kita mau belajar? Satu ayat sebelumnya kita belajar yuk, sederhana sekali kok. Berarti yang pertama yang harus dilakukan, mau lebih, mau penuh, amin. Anda pulang dengan penuh sukacita. Tidak lagi kekurangan sukacita. Anda pulang dengan kelebihan sesuatu yang menjadi berkat. Sukacita kok. Ini yang Tuhan ajarkan. Sederhana kok. Lalu Yesus mengambil roti itu mengucap syukur. Sama-sama dengan saya katakan mengambil roti itu. Roti yang dibawa anak kecil. Kalau orang Jawa bilang kalau anak kecil biasanya kalau pergi membawa roti hanya untuk bekal ya. Bekal itu bahasa Medannya apa ya? Apa? Botot. Ya udah itu deh bontot. Roti kecil yang dibawa anak kecil itu loh. Ketika di hadapan Yesus, Yesus membuang yang kecil ini enggak? Enggak loh. Belajar yuk. Firman Tuhan di ayat 11 yang A dengan jelas. Lalu Yesus mengambil yang kecil itu dan mengucap syukur. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Apa artinya? Hari ini sekecil apapun kesempatan itu, ambil kesempatan, lakukan. Enggak ada yang amin. Saya khotbah dari bawah deh. Ini enggak disyuting toh? Enggak disyuting kan? Hari ini sederhana kok. Sekecil apapun kesempatan itu, ambil. Lakukan dengan tetap mengucap syukur. Yang mau berikan tepuk tangan dong. Sekecil apapun kesempatan, ambil. Kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk ibadah bersama-sama di MOR ini, ambil kesempatan itu. Yang setuju katakan amin. Pak Alwi, sekecil apapun kesempatan yang Tuhan berikan, wow, pagi-pagi sudah nunggu saya dari bandara, hebat loh. Mau makan apa Pak Matius? Dia sudah ambil bagiannya kok. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Hari ini Anda jangan pernah berkata, apa sih perananku? Kecil kemampuanku, kecil ekonomiku. Belajar. Yesus mengajarkan sekecil apapun roti itu enggak dibuang sama Yesus loh. Terus Yesus mengambil yang kecil itu, ambil kesempatan. Saya lihat di sini masih banyak yang muda-muda ini. Hari ini engkau masih diberi kesempatan. Sekecil apapun kesempatan, ambil. Gak ada yang amin. Tambah 5 menit loh Pak. Nanti anak buahmu telat semua loh Pak.
Ayo hari ini belajar yuk. Yang Yesus ajarkan hanya yang kecil itu diambil kok. Hari ini mungkin hanya singer. Eplek-ewerser nyanyi. Selama ini masih ada kesempatan. Ambil yuk. Amin. Mungkin hanya dang-ding. Ambil kesempatan itu. Yang setuju berikan tepuk tangan yuk. Sama-sama dengan saya katakan yuk. Sekecil apapun kesempatan. Jawab ya. Sekecil apapun kesempatan. Yang masih jomblo ada? Hari ini sepertinya nggak ada harapan. Tapi tetap senyum yuk, biarpun kecil harapan itu, ambil. Berikan tepuk tangan dong. Amin. Tapi dengan mengucap, wow sederhana sekali kok. Saya naik khotbah yang enteng-enteng begini seneng ya Pak. Mau ambil kesempatan? Jangan ada mengatakan Pak, pekerjaanku nggak ada artinya Pak. No. Ambil yuk kesempatan itu. Amin. Yang kedua, masih tetap di sebelah sini. Lanjutan di ayat yang 11b. Yohanes 6 ayat 11b. Setelah mengambil yang kecil itu dan mengucap syukur. Dan membagi-bagikannya. Sama-sama dengan saya katakan membagi-bagikannya. Kepada mereka yang duduk di situ. Wah, giliran bagi-bagi, amin. Mereka yang duduk di situ, demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu. Sebanyak yang mereka. Ini saya nggak ada waktu untuk menjabarkan dengan panjang. Tapi makna ayat ini kalau kita dalami istimewa loh. Engkau datang punya kehendak, punya keinginan. Ayat 11 diakhiri dengan sebanyak yang engkau mau. Sebanyak yang mereka Katakan dengan saya bareng-bareng yuk, keren. Semua punya kehendak. THR cepet masuk. Kenceng tuh kalau gini-gini. Kenceng Pak, kenceng. Gaji cepet naik. Loh ini ayatnya loh, sesuai yang kau kehendaki loh. Mau? Yang belakang aminnya terlambat deh. Amin. Ini saya nggak jabarkan panjang, tapi yang saya kuningkan saja. Ada satu misteri luar biasa. Justru engkau ketika membagi-bagikan itu, apa sih yang kau inginkan? Apa sih yang engkau kehendaki? Ini Tuhan loh. Amin. Tapi yang kuning ini ada syaratnya loh. Sama-sama dengan saya katakan bagi-bagi. Sama-sama dengan saya katakan yuk beri. Tabur. Mau. Benar. Ini kalau usaha nabur biasanya agak situasi berat begini kok temanya offering. Persembahan. Saya matur dengan Pak Pastor. Enggak salah ini situasi begini kok temanya bulan ini offering. Tapi ternyata di balik itu kalau Anda ingin sebanyak yang engkau kehendaki, ini kuncinya. Sama-sama dengan saya katakan bagi, tabur, amin, mau, benar. Sebentar lagi ada Paskah loh. Perayaan Paskah butuh dana enggak Pak? Butuh. Siap nabur? Yang siap cuma satu tok lagi komandannya lagi tuh. Hari ini sederhana kok. Ayo, sekecil apapun taburanmu. Tapi ketika firman Tuhan tadi mengatakan dengan jelas, tabur. Firman Tuhan tuh selalu mengajarkan tabur. Setuju? Maka engkau akan
Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan pelit pangkal kaya. Ada ayatnya? Enggak ada. Kalau kasihnya mengajarkan kita tabur, beri, ini kita berarti anak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Lah kalau gitu yang pelit, temannya siapa? Setan. Anda lo jawab lo ya. Nah ini, kalau anak Tuhan pasti beri kasih, memberkati. Amin. Kalau yang pelit, temennya, ini ada cerita. Cerita aja, jangan diambil hati ya. Suatu saat ada pengerja gereja, perempuan kecil badannya. Kecil. Mimpi, ini judul mimpinya adalah pelit temennya setan. Yes. Suatu saat pengerja gereja itu malam-malam itu mimpi didatangin setan. Setan datang dalam mimpi. Pengerja gereja ini dalam mimpi diusir dalam nama Yesus, pergi. Setan nggak pergi loh. Setan makin maju. Wah, pengerja gereja ini makin takut mundur. Dia pakai kalung salib kecil, Kalung salibnya tunjukin ke setan. Sekarang enyah. Setan nggak pergi loh. Semakin deket lihat kalung salib ini. Mundur. Dapat Alkitab. Alkitabnya tunjukin ke setan. Sekarang pergi. Setan nggak pergi lihat Alkitab. Wah, mundur. Tangannya dapat kantong kolektor. Kantong persembahan ini. Begitu kantong persembahannya ditunjukkan ke setan yang pelit. Begitu ngerti ada kantong persembahan diedarkan. Kabur. Bisa nangkep. Hari ini sederhana sekali kok. Kalau pas agak persembahan gini ada jemaat yang pura-pura kencing. Dengar petugas ya. Ikutin dari belakang. Hari ini sangat simpel yuk. Bagi. Amin. Tabur. Ini yang kedua. Ini sederhana sekali kok. Berhubung waktu cepat aja yuk. Yang terakhir. Sebentar, klik lagi dulu deh. Yes. Sama-sama dengan saya katakan yuk. Menabur. Taburan itu banyak. Termasuk Anda menabur waktumu yang sempit ini. Benar? Anda istirahat mungkin tidak lebih dari 2 jam kok. Benar? Tapi Anda sudah menabur waktu untuk Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan dong. Amin. Wow. Yuk. Di dalam Yohanes 6 ayat 7 sampai dengan 10, tolong bantukan ayatnya karena saya nggak sempat ketik. Ayatnya bisa ditampilkan? Nanti kembali ke PPT saya, tapi sebelumnya ayatnya tampilkan dulu. Yohanes 6 ayat 7. Wah, ini waktu saya molor gara-gara ini loh Pak. Yohanes 6 ayat 7 tadi saya sudah minta. Ada ayatnya? Yes. Yang terakhir. Tadi yang pertama kita diajarkan untuk apa? Yang pertama diajarkan untuk apa? Sekecil apapun kesempatan, ambil kesempatan dengan mengucap syukur. Yang kedua, nabur. Tabur yang baik. Tabur yang istimewa. Amin. Yang terakhir. Sederhana. Yohanes 6 ayat 7. Jawab Filipus. Filipus ini murid Yesus loh. Ketika Yesus bertanya, ayo aku butuh roti untuk makan mereka yang sedang lapar. Untuk mereka yang sedang kosong. Yesus sengaja nanya kepada Filipus. Terus jawab Filipus kepada Yesus. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup bagi mereka ini. Sekalipun masing-masing hanya mendapat sepotong kecil saja. Murid Yesus sudah diperintah Yesus beli roti. Jawabnya apa? Tidak akan cukup. Hari ini mungkin kita datang dengan alasan sama.
Nggak akan cukup gaji saya. Nggak akan cukup uang saya. Ini murid Yesus yang diperintah Yesus. Lanjut ayat 8 dulu. Setelah Filipus tadi berkata tidak akan cukup, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas. Sama-sama dengan saya katakan Andreas. Saudara Simon Petrus berkata kepada Yesus sambil menunjuk dia. Yuk ayat 9. Dia tunjuk. Di sini ada seorang anak kecil, seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai, roti kecil tadi loh. Ini Andreas. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Andreas loh. Yang nunjuk itu ada anak kecil membawa roti ini Andreas. Andreas ini murid Yesus. Anak kecil ini cuma membawa roti kecil. Apa artinya itu? Jangan-jangan kita datang juga sama loh. Apa artinya aku? Tadi pertama dikatakan Filipus, tidak akan cukup. Ini murid Yesus loh. Lanjut satu lagi ayat lagi. Sama-sama dengan saya katakan yuk, kata Yesus. Sama-sama dengan saya katakan kata Yesus. Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki. 5.000 laki-laki dalam keadaan lapar. 5.000 laki-laki dalam keadaan kekurangan. Kembali ke PPT saya. Ya betul. Tadi ada Filipus, murid Yesus yang mengatakan tidak akan cukup uang itu. Ada Andreas, saudara Simon Petrus. Apa artinya anak kecil yang nggak punya apa-apa, yang nggak punya kemampuan apa itu? Ada anak kecil, bahkan ada 5.000 orang laki-laki katanya. Tanpa mereka semua, saya ulangi, tidak ada mukjizat ini loh. Setuju? Setuju? Tidak ada Filipus yang mengatakan tidak akan cukup. Kalau tidak ada Andreas, saudara Simon Petrus, kalau tidak ada anak kecil yang membawa roti kecil, bahkan kalaupun tidak ada 5.000 laki-laki yang keadaan lapar, kalau tidak ada mereka, kejadian ini tidak akan terjadi mukjizat. Amin. Amin. Artinya adalah, yuk, libatkan Filipus yang mengatakan tadi tidak cukup. Libatkan Andreas, saudara Simon Petrus. Libatkan anak kecil. Bahkan libatkan 5.000 orang dalam keadaan lapar. Maka kalau di tengah-tengahnya ada Yesus. Kalau Yesus hadir, terjadi mukjizat. Amin. Saat itu Filipus gak tahu jalan apa sih di depan. Dengan 200 gak akan cukup uang itu. Andreas, apa artinya anak kecil itu? Anak kecil yang dengan polos, ini kecil sedikit. Bahkan 5.000 orang yang lapar. Gak ngerti kok jalan di depan apa yang terjadi. Tapi ketika ada hadirat Tuhan dan terus libatkan Tuhan, terjadi mukjizat, mukjizat, mukjizat. Jalanmu tak terselami. Ayo sembah dia yuk. Oleh setiap hati kami. Yes. Aku percaya ada rencana yang indah kok. Ada rencana yang indah
setiap kali nggak terduga. Tiada terduga kasih-Mu. Heran besar. Heran dan besar bagiku. Arti kehadiran. Arti kehadiran. Ada Yesus, ini yang penting. Nyata di dalam hidupku. Bangkit berdiri bersama-sama yuk. Nyataanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Depan yuk, resapi pujian ini yuk. 5.000 orang lapar. Dia nggak ngerti jalan ke depan. Filipus yang katakan tidak akan cukup, nggak ngerti jalan itu. Andreas berkata, apa artinya aku, apa artinya anak kecil. Tapi ketika di tengah-tengahnya ada hadirat Tuhan, semua akan jadi istimewa. Ayo dari depan lagi yuk. Jalanmu tak terselami Tuhan. Jalanmu tak terselami. Oleh setiap kami enggak. Oleh setiap hati kami. Thank you Lord. Namun satu hal ku percaya, tetap yuk ada rencana indah. ada rencana yang indah. Tiada terduga, Tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku. arti kehadiran. Arti kehadiran-Mu selalu Biar nyata-nyata. nyata di dalam. Angkat sembahmu yuk penyertaan. Nyataanmu sempurna, rancanganmu Penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran. Terus yuk penyertaan. nyataanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Terima kasih Bapa. Kalau kami sudah mendengarkan suara Tuhan, hari ini kami tahu Bapa, bahwa sekecil apapun kesempatan, kami harus ambil dengan ucapan syukur. Karena kami percaya Tuhan, ketika Tuhan ada di situ, semuanya akan menjadi baik. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan untuk setiap kami. Terima kasih Bapa untuk tuntunan firman Tuhan hari ini. Biarlah setiap kami diberkati, dan kami percaya firman Tuhan yang ubahkan kami, sehingga kami bisa berhasil di setiap pekerjaan yang kami lakukan. Terima kasih Bapa.
Kami bersyukur untuk ibadah ini. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan. Biarlah Tuhan, sebentar kami akan pulang dari tempat ini. Tapi kami percaya Tuhan yang selalu berjalan bersama kami sepanjang hari-hari kami. Sebelum kami pulang, kami akan mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi sama seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu buka hatimu, arahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Maka sekarang pulanglah, bawalah berkat sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah kita, dengan kasih yang sempurna dari Yesus Kristus, dengan kuat kuasa persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati kita mulai dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati dan percaya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, saya minta waktunya sebentar, silakan duduk. Ada pengumuman sedikit. Ibadah MOR minggu depan tanggal 21 Maret itu diubah ke hari Kamis tanggal 20 ya. Karena hari Jumat dan Sabtu gedung ini akan dipakai untuk acara ibadah dari PGI, Persatuan Gereja Indonesia. Jadi diubah menjadi hari Kamis untuk minggu depan. Khusus minggu depan saja, selanjutnya seperti biasa. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas. Shalom.